politik, dan sepak bola. Dua hal ini adalah dua hal yang meskipun banyak sekali yang sudah teriak untuk memisahkan dua hal ini, tapi kenyataan di lapangan politik dan sepak bola itu selalu saling berdampak. Kenapa ini bisa terus selalu saling berdampak? Pertama, sepak bola apalagi sekarang itu sudah menjadi industri yang sangat hebat, industri yang sangat besar. Yang kedua, sepak bola adalah olahraga paling terkenal di dunia. Ketiga, sepak bola adalah olahraga yang paling punya exposure di dunia, di mana orang-orang bisa menjadi besar karena sepak bola. Jadi sepak bola ini adalah wadah yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang ingin terjun ke politik. Apalagi sejak era media ini ada. Sejak tahun 70-an, 80-an, sejak era media ini ada. Era televisi ada, di era almost 50-40-an. Mungkin 30-an. Sejak era televisi ada, sepak bola menjadi olahraga yang paling digemari dan paling ditonton hingga detik ini. Sehingga membuat sepak bola menjadi salah satu wadah yang paling tepat untuk orang-orang bisa berpolitik. Jadi sepak bola dan politik sudah tidak akan mungkin bisa dilepaskan. Begitu juga peran sepak bola dalam politik. Orang-orang yang besar di sepak bola itu punya power yang sangat besar untuk bisa mengarahkan politik ini mau mengarah kemana. Dan itu sudah terbukti di banyak tempat. Contoh yang mungkin paling legendaris adalah Pele. Pele adalah pemain terbesar dunia sepanjang sejarah. Pemain terbesar Brazil sepanjang sejarah. Legenda Brazil terbesar sepanjang sejarah. Di eranya, ketika Pele berhasil membawa Brazil menjadi juara di Piala Dunia, nama Pele begitu sangat besar. Karena kebesaran nama Pele di dunia sepak bola, suara Pele pun sangat didengar oleh masyarakat. Ini yang membuat Pele begitu berdampak di politik Brazil. Brazil yang saat itu kacut marut, di mana banyak sekali ekstremis yang menguasai negara tersebut, di mana militer juga menguasai negara tersebut. Ini bisa ditengahi oleh Pele, di mana Pele selalu menyuarakan no rasisme dan segala macamnya. Pele pun menjadi lambang berakhirnya masa-masa ekstremis di Brazil, di mana Pele menikahi orang kulit putih. Pele yang menjadi orang kulit hitam menikahi orang kulit putih, yang menjadi tanda berakhirnya ekstremis, masa-masa ekstremis di Brazil. Itu pun bisa dibilang mengakhiri masa krisis di Brazil di saat itu. Jadi Pele begitu sangat berdampak di politik Brazil saat itu. Padahal Pele tidak banyak menyuarakan suara sebenarnya, tapi sedikit-sedikit suara yang disuarakan oleh Pele itu benar-benar berdampak sekali kepada kehidupan warga Brazil saat itu. Begitu besarnya suara Pele, dia akhirnya diangkat menjadi menteri olahraga di tahun 90-an di Brazil. Dan ketika Brazil saat itu sedang krisis-krisisnya, banyak korupsi dan segala macam, ketika Pele masuk, Pele memberantas itu semua. Jadi peran Pele di politik sangat luar biasa di Brazil. Padahal Pele ini adalah seorang atlet sepak bola, dan dia juga sebenarnya tidak ada berniat untuk berpolitik segala macam lah. Sebenarnya tidak ada berniatan, cuma aja Pele hanya peduli dengan, dimana kan Pele kita tahu lahir dari keluarga yang tidak berada. Jadi itu udah instingnya Pele lah, dimana dia sangat peduli dengan kehidupan warga-warga kecil, karena dia pun berasal dari warga yang kecil. Itu udah contoh sangat bagus.
Yang akhir-akhir ini itu adalah kisahnya Mbappe, dimana yang tadinya Prancis akan dikuasai lagi oleh ekstremis, dimana kita tahu ekstremis ini sangat kejam lah dengan imigran dan segala macamnya, sangat rasis dan segala macamnya. Ketika Perancis nyaris dikuasai oleh ekstremis, Mbappe menyuarakan di Euro 2024, di momen Euro itu, bahwa dia tidak senang dan meminta untuk anak-anak muda terutama yang seusia dia untuk jangan memilih calon presiden yang ekstremis. Dan itu didengar oleh banyak warga Prancis, menimbulkan kontroversi sana sini, dan akhirnya ekstremis ini gagal untuk dipilih karena kalah suara di putaran terakhir. Itu suara pemain sepak bola tuh sebesar itu. Kenapa? Karena exposure dari sepak bola tuh seluar biasa itu. Semua orang di dunia tahu olahraga ini. Dan 70% atau sampai 80% orang di dunia, manusia di dunia itu menggemari sepak bola. Itu yang membuat sepak bola menjadi industri yang sangat besar, dan orang-orang yang besar yang terlibat di dalamnya menjadi orang yang sangat besar dan berpengaruh. Juga mungkin satu cerita lagi, yaitu cerita soal Argentina dan Lionel Messi. Argentina sedang mengalami fase terpuruk di ekonominya, fase terpuruk di negaranya di tahun 2022, seolah menemukan nyawa kedua setelah Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Warga-warga Argentina, politik Argentina yang sedang menegang, warga-warga Argentina yang sedang terpuruk, kebanyakan sedang terpuruk, seolah-olah hilang, dan negara mereka berpesta. Seolah-olah itu menjadi nyawa kedua untuk Argentina, di mana Argentina seolah-olah menjadi reset dari semua hal buruk yang terjadi sama mereka dari negara mereka bertahun-tahun. Dan setelah fase reset itu, Argentina tiba-tiba membaik secara ekonomi dan segala macamnya, di mana bahkan di tahun 2024 mereka akhirnya mengalami yang namanya keuntungan. Mereka tidak lagi mengalami yang namanya kerugian secara ekonomi. Dan itu juga pengaruh dari presiden barunya juga ya. Tapi sepak bola Lionel Messi ini meriset semuanya. Ketegangan itu menjadi hilang. Semua orang bersatu dan berpesta untuk merayakan kemenangan Argentina di Piala Dunia. Gitu. Jadi itu meredakan unjuk rasa, meredakan protes, meredakan ketegangan dari pihak-pihak yang berseteru. Jadi sepak bola ini menyatukan satu negara. Peran sepak bola sangat besar di politik. Kalau kita bicara sepak bola yang fasisnya paling terbesar atau habit sepak bolanya paling besar, itu menurut gua itu ada tiga negara, yaitu Indonesia. Udah pasti kalian lihat sendiri gimana habit sepak bola di Indonesia seluar biasa apa. Kedua adalah Turki juga luar biasa itu melihat sepak bola. Ketiga adalah Belanda. Bahkan di Belanda sepak bola itu adalah harga diri. Kalau kalian mengikuti Belanda ya, sepak bola Belanda, dimana orang-orang yang tidak bisa bermain sepak bola, terutama laki-laki ya, itu pasti ya I'm so sorry agak terbuang dari sosialnya. Jadi seluar biasa itu perang sepak bola. Di Indonesia tidak separah itu ya, tapi di Indonesia orang-orang menyikapi sepak bola itu sangat dalam. Makanya sepak bola di Indonesia itu sangat-sangat berpengaruh dengan kehidupan berpolitik di Indonesia. Apalagi sejak era media dan sosial media ini ada. Wah, itu sangat bisa ya sepak bola ini menyatu dengan politik. Contoh paling bagus kalian pasti sudah paham lah. Contoh paling bagus adalah di mana PSSI sebagai federasi yang menaungi sepak bola
itu selalu bisa berperan penting dalam kehidupan politik seseorang. PSSI selalu bisa menjadi kendaraan politik untuk mereka yang ingin punya karir politik yang bagus. Kalian pasti menyadari itulah, apalagi di 15 tahun terakhir sebelum Pak Ibul datang. Sebelum Pak Ibul datang, yang menguasai PSSI adalah orang politik. Selalu orang politik. Contoh paling bagus adalah Pak Edi Rahmayadi, di mana dia menjadi ketua PSSI, mendapatkan exposure yang begitu besar, dan dia mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara. Menang. Jadi itu kekuatan sepak bola, dunia sepak bola. Yang paling dekat adalah kegagalan Piala Dunia U20, di mana semua supporter marah dengan satu partai, yaitu PDI Perjuangan, di mana PDI Perjuangan diblame. Gue nggak menuduh ya, tapi PDI Perjuangan ini diblame oleh hampir semua supporter di Indonesia bahwa PDIP ini adalah biang keladi kegagalan timnas Piala Dunia U20 di Indonesia. Karena ada faktor Israel di sana. Dan itu berdampak kepada calon presiden mereka yang gagal total di pemilu 2024. Jadi seluar biasa itu juga politik dan sepak bola yang ada di Indonesia. Jadi jangan salah, sepak bola dan politik ini meskipun banyak orang yang menentang, banyak orang yang tidak setuju, banyak orang yang ingin sepak bola dan politik ini dipisahkan, tapi karena sepak bola ini punya exposure paling besar di dunia. Kalian tahu kan, follower terbanyak Instagram ini bukan presiden, bukan orang yang dari showbiz. Kan harusnya normalnya orang dari showbiz kan yang mempunyai follower terbanyak, karena mereka memang bekerja di era itu. Tapi kan sepak bola tidak bermain di zona itu kan, tidak bermain di zona ketenaran dan segala macam. Tapi manusia paling tenar yang ada di muka bumi ini dari follower Instagram adalah Cristiano Ronaldo dari sepak bola. Cristiano Ronaldo dari sepak bola. Jadi seluar biasa itu exposure sepak bola. Makanya kenapa politik selalu menggunakan sepak bola sebagai kendaraan mereka untuk bisa menarik suara. Contoh paling besar adalah Pak Ridwan Kamil. Ya. Pak Ridwan Kamil yang kita tahu semua adalah supporter Persib. Ketika dia nyalon ke Jakarta, tiba-tiba dia berpindah menjadi supporter Persija. Dan karena semua orang sudah pintar, semua supporter bola sudah pintar bahwa dia memang menggunakan Persija hanya sebagai kendaraan politiknya. Kita fair aja, kita akui aja. Menggunakan Persija supaya dia menang di Gubernur Jakarta. Dihajar habis-habisan. Pak Ridwan Kamil pun menyadari kalau sepak bola ini adalah exposure terbesar yang bisa menarik suara. Tapi bisa juga sebagai pedang bermata dua. Kalau dia tidak mendapatkan respect, ya dia mendapatkan unrespect. Dan itu yang terjadi pada Pak Ridwan Kamil. Dia mendapatkan unrespect ternyata dari fans Persija Jakarta karena tahu Ridwan Kamil ini adalah fans Persib Bandung. Seluar biasa itu peran sepak bola. Dan gagal kan Ridwan Kamil menjadi gubernur Jakarta at the end. Karena dia tidak mendapatkan respect dari fans Persija. Seluar biasa itu peran sepak bola dalam politik. Jadi nggak bisa mau kalian berteriak sampai apapun, sampai sepak bola ini kehilangan exposure, baru bisa sepak bola berpisah dengan politik. Tapi selama sepak bola masih menjadi olahraga yang paling terkenal di dunia, sepak bola ini masih menjadi olahraga yang paling populer di dunia, masih mempunyai exposure tertinggi di dunia, sepak bola tidak akan berpisah dengan politik. I told you. Pasti sepak bola ini akan disenggol untuk orang-orang yang memang ingin berpolitik. Pasti ada aja yang menyenggol sepak bola.
membuat lapangan lah, membuat infrastruktur lah, apalah. Apalagi di Indonesia, bayangkan di Indonesia federasi sepak bola bisa sangat terkenal. Luar biasa itu habit sepak bola di Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu berteriak lagi bahwa jangan mencampur adukan politik dengan sepak bola. Nyatanya politik dan sepak bola memang tidak bisa dipisahkan secara alami. Secara alaminya. Karena apa? Ada satu jembatan, yaitu exposure. Kepopuleran, ketenaran. Di mana popularitas adalah senjata paling ampuh dalam berpolitik. Popularitas. Baik lagi, sekali lagi ku katakan, popularitas adalah senjata paling ampuh untuk berpolitik. Supaya punya karir politik yang bagus, harus punya popularitas. Seperti itu ya. Jadi segitu aja dari gua tentang sepak bola dan politik ya. See you di konten-konten gua selanjutnya.